Episode 82. Nathan mulai memasak dengan arahan Andre. Sembari memasak, mereka mengobrol. "Kado apa yang mau kamu berikan kepadaku?" tanya Andre sembari tetap mengarahkan Nathan. "Tiket bulan madu? Rumah? Mobil? Atau villa?" tebak Andre. "Bukan semuanya," sahut Nathan sembari tetap memasak. "Lalu apa?" tanya Andre lagi. "Obat kuat," sahut Nathan singkat. "Obat kuat? Kenapa harus obat kuat? Apa kamu meragukan kemampuanku?" tanya Andre tanpa jeda. "Iya," sahut Nathan singkat sembari menuangkan mie ke dalam mangkok. "Wah, itu penghinaan," gerutu Andre. "Kamu tidak ingat apa yang dikatakan temannya Tari?" "Aku lupa siapa namanya," ujar Nathan mencoba mengingat nama teman Tari yang juga mantan PSK. "Yang sakit kanker rahim," tebak Andre. "Bukan, yang satu lagi. Dia kan pernah membuat pengakuan kalau dia ditukar mucikari itu dengan Tari, karena Tari merupakan primadona di sana," jelas Nathan. Andre mengerutkan dahinya sembari mencoba mengingat ucapan Yuni. Tapi tiba-tiba dia tersenyum secercah mentari. "Kenapa dengan gigimu?" Nathan heran. "Jika seperti itu, maka aku akan beruntung," ujar Andre dan berlalu meninggalkan Nathan. "Ah, betapa beruntungnya aku jika benar Tari hebat dalam urusan kasur. Maka itu bonus untukku," gumamnya sembari tetap berjalan kembali ke kamarnya. Nathan membawa mangkuk yang berisi mie rebus ke hadapan istrinya. "Berapa cabenya?" tanya Putri ketika mangkuk telah berada di depannya. "3," sahut Nathan. Putri tersenyum dan mulai menyantap makanan itu. Bahkan cabai rawit yang ada di dalam mangkuk habis disikat Putri. "Tadi makan es batu, sekarang makan cabai. Lama-lama kamu seperti debus," ejek Nathan. "Biarin," sahutnya dan meletakkan mangkok di nakas, lalu turun dari tempat tidur. "Mau kemana?" tanya Nathan sembari membantu istrinya. "Ke kamar mandi." Nathan hendak membopong tubuh istrinya, tapi Putri melarang. "Tidak usah, biarkan aku sendiri," ujarnya menolak. "Kakimu masih sakit." Nathan memperhatikan pergelangan kaki istrinya. "Sudah jauh lebih baik. Aku harus belajar jalan, karena besok aku akan mendampingi Tari," jelasnya. "Yakin?" Nathan terlihat ragu melepaskan istrinya. "Iya," sahutnya dan berjalan ke kamar mandi dengan kaki yang sedikit pincang. Sembari berkaca pinggang, Nathan menunggu istrinya di depan kamar mandi, dan dia merasakan ada sesuatu di saku celananya. "Aku harus menyimpan kembali benda ini," gumamnya sembari membuka lemari dan meletakkan kembali tes pack ke dalam tas istrinya. "Nathan, mau apa dengan tasku?" tanya Putri yang melihat suaminya sedang memegang tasnya. Anu," Nathan gugup. Aku mau cari koin," sahutnya bohong. "Untuk apa koin?" tanya Putri sembari menghampiri suaminya dan mengambil tasnya dari tangan Nathan. "Aku masuk angin, mau minta kerokin," sahutnya bohong. Putri menatapnya dengan tatapan curiga. Jangan-jangan dia sudah tahu tentang tes pack itu. Batinnya sembari membuka resleting yang ada di bagian bawah. Masih ada, batinnya, lalu mengambil koin yang ada di dalam dompetnya. Semua perilaku Putri tak luput dari perhatian Nathan. Benar, dia memang menyembunyikan benda itu, batin Nathan. "Ya sudah sini," ujar Putri sembari berjalan ke tempat tidur, diikuti suaminya. "Buka bajunya," titah Putri. "Dengan senang hati," sahut Nathan semangat membuka bajunya, bahkan celananya juga dibukanya. "Hei, kenapa celana juga?" protes Putri. "Loh, bukannya kita mau main?" "Main apa?" "Main kerok-kerokan," sahut Putri judes. "Ayo cepat, aku sudah ngantuk nih." Nathan memunggungi istrinya, lalu Putri mulai meletakkan minyak ke punggung suaminya, dan tangannya mulai mengerok punggung suaminya. "Au!" teriak Nathan kesakitan. "Tahan sebentar, ini merah," ujar Putri yang semangat mengerok suaminya. "Apa memang masuk angin?" tanyanya kurang yakin. "Iya, ini merah semua," sahut Putri masih mengerok suaminya dengan sekuat tenaga, dan Nathan terus berteriak kesakitan. "Jangan pakai tenaga dalam," seru Nathan sembari menahan sakit. "Kulitmu seperti kulit badak, jadi harus pakai tenaga dalam," sahut Putri terus mengerok suaminya. "Tapi tidak seperti itu. Kamu seperti punya dendam pribadi denganku," ujar Nathan sembari meringis. "Dasar manja. Sakit ini tidak seberapa jika dibandingkan sakit hati," sahut Putri. Lalu dia terdiam dan tidak melanjutkan. Nathan pun diam. Dia tidak meringis seperti tadi. Putri memilih mengakhiri tugasnya. Nathan menghembuskan nafasnya dengan kasar. Ucapan istrinya sindiran untuknya. Dia melihat istrinya telah membaringkan tubuh dan membelakanginya. "Maaf Putri," ujar Nathan. Putri tidak menjawab. Mengingat perceraian itu membuatnya kembali menangis. Tentunya dengan menahan isak tangisnya. Sama halnya dengan Putri, Nathan merasa sedih jika mengingat perceraian mereka terjadi. Suasana pagi di rumah itu terlihat sibuk. Para pelayan telah berkutat dengan pekerjaan mereka. Dari menyiapkan hidangan untuk tamu undangan, sampai hal kecil mereka siapkan. Tari sudah bangun lebih awal dari semua penghuni rumah. Karena kebiasaannya selalu bangun sebelum subuh, membuatnya tidak bisa berlama-lama di kasur.
Tari melihat kesibukan itu dan menghampiri Ibu Siska. "Apa yang bisa aku bantu?" tanyanya. Tari, kamu tidak boleh di dapur, kamu tunggu di kamar saja. Sebentar lagi Pris akan datang, titah Ibu Siska. "Mbok, ambilkan sarapan untuk Tari dan antarkan ke kamarnya," titah Ibu Siska. Tari kembali ke kamarnya dan dia berpapasan dengan Andre. Tari tersenyum ke arah Andre dan pria itu langsung membenturkan kepalanya ke dinding. "Andre, kamu kenapa?" Tari mendekati calon suaminya. "Senyummu membuat jantungku berhenti," sahutnya. Mendengar itu membuat Tari langsung menjauh. Dasar pria sukanya menggombal, gerutunya yang tidak suka. "Loh, kenapa aku dibiarkan sendirian?" Andre bingung karena Tari meninggalkannya. Pasti dia sudah memikirkan untuk berhubungan. Gerutunya tidak suka. Dasar pria. Bilangnya tidak akan memaksa, tapi ketika mau menikah, sikapnya langsung berubah. Dasar semua pria genit. Gerutunya sembari menatap kebayanya. "Apa benar dia memang jodohku?" gumamnya sembari memegang kebaya. "Akankah dia membuatku bahagia?" gumamnya masih menatap kebaya. Pintu kamar diketuk. Tari membuka pintu kamar dan terlihat pelayan membawakan sarapan untuknya. "Kata Ibu Siska, Non Tari makan dulu sebelum Prias datang," ujar pelayan. Tari menganggukkan kepalanya. Dia mulai menyantap makanan itu. "Seandainya Bapak tidak menyakitiku, pasti Bapak yang akan menjadi waliku," gumamnya dengan tatapan nanar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. "Hai pengantin," sapa Putri dan masuk ke dalam kamar. "Kamu sudah sarapan?" tanya Tari. "Sudah, tadi sarapan di kamar juga," sahutnya sembari memperhatikan kebaya yang akan dikenakan kakaknya. "Aku senang karena kamu tidak akan kesepian lagi," ujar Putri. Tidak ada jawaban dari saudarinya, dan hal itu membuat Putri langsung menghampiri saudarinya. "Ada apa, Tari? Kenapa kamu terlihat murung?" tanya Putri. "Entah kenapa, aku kepikiran Bapak," ujarnya. "Ah, Tari, kenapa kamu pikirkan pria itu?" sahut Putri kesal. "Dia telah merusakmu. Dia bukan bapak kita," ujar Putri tegas. "Iya, kamu benar. Tapi setidaknya kita harus mengabarinya kalau aku akan menikah," ujar Tari. "Ya ampun Tari, kamu memang wanita yang sangat baik. Bapak sudah mengambil perawan dan menjualmu, tapi kamu masih memedulikannya." Putri salut dengan sikap saudarinya. "Aku memang tidak bisa melupakan peristiwa itu. Tapi setidaknya kita harus mengabarinya. Biarkan Tuhan yang akan menghukumnya," ujar Tari. "Aku tidak mau bicara dengannya," sahut Putri. "Aku yang akan bicara padanya. Tapi kamu harus membantuku. Tanyakan ke Nathan bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Bapak," ujarnya. "Baiklah, demi kamu apa yang tidak." Putri keluar kamar dan mencari keberadaan suaminya di dalam kamar mereka. Nathan telah siap dengan seragamnya. "Wah, yang mau nikah siapa? Kamu sudah berhias lebih dulu," ejek Putri. "Ini seragam kita dan itu kebaya untukmu." Nathan menunjuk ke arah kebaya yang ada di atas kasur. "Pakai kebaya? Kenapa harus pakai kebaya? Aku lebih suka pakai pakaian ini." Putri menunjuk dress yang dikenakannya. "Sudah, pakai saja. Ini dari mamanya Andre," ujarnya. Putri membawa kebaya itu ke kamar mandi. "Kenapa ke kamar mandi?" tanya Nathan yang memperhatikan istrinya. "Aku tidak mau memakai di depanmu. Walaupun kamu sudah tahu semua tubuhku, tapi mulai sekarang tidak akan pernah. Dan alasannya kamu sudah tahu," ujar Putri. "Apa alasannya karena perceraian itu?" tebak Nathan. "Iya, aku tidak mau kamu membayangkan tubuhku. Jadi sebelum berpisah, lupakan semuanya." Ucapan Putri membuat Nathan sedih. Begitupun Putri merasa sedih, harus mengatakan kata yang sangat menyakitkan untuk suaminya. "Maafkan aku melakukan ini terpaksa," gumamnya sembari mengganti pakaiannya dengan kebaya. "Ah sial, kenapa kancingnya di belakang?" gerutu Putri, sembari mencoba mengaitkan kancing itu dengan tangannya. "Ah, kenapa tidak bisa?" gerutunya. "Putri," panggil Nathan dari depan kamar mandi. "Iya," sahut Putri. "Pria sudah datang, kamu disuruh ke kamar Tari," teriaknya. Putri membuka pintu kamar mandi. "Bantu aku, tapi kamu harus tutup mata dulu," ujarnya. "Iya, apa?" tanya Nathan. "Kaitkan kancing di punggungku dengan cara tutup mata," ujar Putri. "Ya sudah, balikkan badanmu," titah Nathan. "Tutup mata dulu," ujar Putri. Nathan menutup matanya, dan Putri mulai membalikkan badannya. Ketika Putri berbalik, Nathan membuka matanya. Dia dapat melihat punggung putih istrinya. Tangannya langsung mengelus punggung itu. "Nathan!" teriak Putri. "Jangan sentuh tubuhku," ujar Putri mengingatkan. "Apa? Aku tidak bisa melihat," sahutnya bohong sembari pura-pura meraba kancing yang ada di punggung istrinya. Dia mengelus punggung istrinya dengan jari jemarinya. "Aku akan merindukan tubuhmu," gumamnya pelan dan terdengar Putri. Nathan mengaitkan kancing itu. Setelah itu dia membalikkan tubuh istrinya, mengecup bibir istrinya dengan lembut. Dia mencium bibir istrinya dengan air mata menetes. Setelah itu dia mengakhiri ciumannya. "Maaf,"
ujarnya pelan dan berlalu. Putri ikut meneteskan air matanya. Oh Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau berpisah dengannya, gerutu Putri bingung sembari mengusap air matanya. Setelah air mata tak menetes, Putri keluar dari kamar menuju kamar Tari. Di dalam kamar dia bisa melihat saudarinya tengah dirias. Kamu sudah mengatakan ke Nathan? Tanya Tari sembari menghadap ke cermin. Ya ampun, aku lupa. Putri kembali lagi keluar kamar. Dia mencari keberadaan suaminya. Banyaknya orang di tempat itu membuatnya susah menemukan suaminya. Apa mungkin di kamar Andre? Tapi yang mana kamarnya? Gumamnya dan menanyakan ke pelayan di mana letak kamar Andre. Setelah mengetahui kamar Andre, Putri segera menuju kamar itu. Dia dapat melihat pintu kamar tidak tertutup sempurna, dan dia dapat mendengarkan percakapan dari dalam. Sudahlah, jangan bersedih. Ini hari bahagiaku, tapi kamu murung seperti ini, gerutu Andre. Aku tidak bisa, Andre, ujar Nathan dengan isak air matanya. Dia masih menangis, gumam Putri dari depan pintu kamar. Kalau kamu tidak mau berpisah dengannya, katakan kalau kamu mencintainya, ujar Andre. Mendengar itu membuat Putri buru-buru menutup mulutnya. Dia hampir saja berteriak ketika mendengar itu. Aku tidak bisa mengatakan kepadanya, karena hatinya untuk pria bernama Dika, sautnya sedih. Dasar bego, aku tidak pernah mengatakan kepadamu kalau aku masih mencintainya. Itu hanya pikiranmu saja, gerutu Putri pelan dari depan pintu. Jadi bagaimana? Kamu tidak mau berpisah, tapi mengungkapkan perasaanmu saja tidak mau. Aku juga tidak bisa membantu, ujar Andre yang ikut bingung. Kalau aku mengungkapkan perasaanku kepadanya dan dia menolakku bagaimana? Tanyanya. Ah dasar, belum dicoba sudah menyerah, gerutu Putri lagi. Kalau memang dia menolakmu dan mengatakan tidak mencintaimu, maka itu keputusanmu untuk menceraikannya, saut Andre. Mulutku serasa tercekat ketika berhadapan dengannya, saut Nathan jujur. Apa perlu aku ajari? Tanya Andre. Kamu saja belum mencintai Tari. Bagaimana aku mau berguru denganmu? Ujar Nathan tidak terima. Ya sudah kalau begitu, datangi Putri dan katakan kalau kamu sangat mencintainya. Nathan beranjak dari tempat tidur, lalu mendekati Andre. Dia memegang tangan asistennya. Kenapa denganmu? Andre bingung, sembari melihat tangannya yang telah dipegang Nathan. Aku sedang berlatih dan kamu jadi putri, ujar Nathan. Oke, baiklah, aku jadi putri, saut Andre sembari mengangkat salah satu tangannya dan melentikkan jari jemarinya. Hei, jari putri tidak seperti itu, dan tangannya tidak terangkat seperti itu. Kamu bukan mirip putri, tapi mirip banci, protes Nathan. Putri yang berada di depan pintu menahan tawanya. Aku sedang menjiwai, sudah cepat lakukan, desak Andre. Nathan menghembuskan nafasnya secara perlahan. Putri, aku, Nathan diam, sembari memandang wajah Andre dengan sangat lekat. Apa itu di lubang hidungmu? Tanya Nathan sembari menunjuk hidung sahabatnya. Andre buru-buru memeriksa hidungnya, sedangkan Putri tertawa terpingkal-pingkal, lalu berlalu. Itu suara Putri, ujar Nathan sembari membuka pintu kamar. Tapi dia tidak menemukan istrinya. Kamu dengar tadi kan? Tanya Nathan ke Andre. Tidak, aku hanya mendengar kamu mengatakan kata cinta kepadaku, gurau Andre. Bersambung.